Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan, NPM 2020 7420 1072. Bersama rekan saya Ilham Papua, NPM 2020 7420 1056. Kami hari ini akan membahas terkait hak kekayaan intelektual sebagai tugas akhir mata kuliah. Jadi kami akan memberikan pengertian umum terkait HKI. Apa yang dimaksud dengan HKI? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. HKI sendiri dibagi atas dua hal. 1. Hak cipta, 2. Hak kekayaan industrial. Dasar hukum HKI adalah tercantum di dalam pasal 499 dan pasal 503 pada Kitab Hukum Perdata. Pertama-tama kita akan membahas apa sih hak cipta itu. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti buku, lagu, lukisan. Sistem perlindungannya timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Lalu berapa lama sih masa berlaku dari hak cipta? Jadi masa berlaku perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta, dan apabila meninggal ditambah 70 tahun terhitung 1 Januari setelah tahun pencipta wafat. Terus dasar hukumnya sendiri itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan yang berlaku sampai sekarang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hak kekayaan industrial. Jadi hak kekayaan industrial dibagi menjadi 7, yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir hak perlindungan varietas tanaman. Yang pertama kita akan membahas paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya. Paten sendiri memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dulunya, dan sekarang yang berlaku ialah Undang-Undang 13 Tahun 2016. Paten sendiri dibagi atas dua macam, paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa berupa produk dan proses mempunyai masa berlaku selama 20 tahun. Paten sederhana ialah berupa produk yang masa berlakunya 10 tahun. Paten sendiri mempunyai cara perlindungan yang tidak otomatis alias harus didaftarkan terlebih dahulu. Berbeda dengan hak cipta yang sistem perlindungannya otomatis. Lisensi paten sendiri ada dua macam, yaitu lisensi sukarela dan lisensi wajib. Lisensi sukarela itu terjadi jika ada perjanjian antar dua pihak. Lalu lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atau pemerintah atas dasar permohonan. Contohnya lisensi dalam bidang militer, persenjataan, dan dalam bidang obat-obatan atau farmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilham, silakan. Hak merek. Hak merek terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Definisi hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sistem perlindungan dari hak merek adalah first to file system. Fungsi dari merek itu ada 4, yaitu jaminan pembeda, jaminan reputasi, jaminan promosi, dan rangsangan industri. Hak merek juga terbagi menjadi 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah
merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Dalam hak merek terdapat dua jenis indikasi, yaitu indikasi geografis dan indikasi asal. Ruang lingkup dari indikasi geografis yaitu sumber daya alam, kerajinan tangan, dan hasil industri. Jangka waktu perlindungan indikasi geografis jika selama reputasi, karakteristik, dan kualitas masih terjaga, maka akan terus terlindungi. Jika dari salah satu itu ada yang hilang, maka jangka waktu perlindungan itu juga ikut hilang. Rahasia dagang. Rahasia dagang terdapat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Definisi dari rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sistem pendaftaran rahasia dagang tidak perlu didaftarkan karena rahasia dagang dilindungi selamanya selama rahasia itu tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak bocor. Dan selanjutnya yaitu desain industri. Desain industri terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri adalah suatu kreasi bentuk atau konfigurasi dalam 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Unsur-unsur dari desain industri ada 8. Yang pertama yaitu produk, kedua barang jadi atau setengah jadi, ketiga interkoneksi, 4 semikonduktor, 5 elektronik, 6 peletakan, 7 aktif atau setengah aktif, 8 sirkuit terpadu. Sistem pendaftaran dari desain industri itu first to file system dan masa perlindungannya 10 tahun. Selanjutnya itu PVT, perlindungan varietas tanaman, yang terdapat di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sistem pendaftaran PVT itu didaftarkan. Jangka waktu perlindungan dari PVT yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.